pagi hingga jam 10 pagi, kini hadir di jam 1 siang hingga jam 2 siang. Dan pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Terlebih ini salah satu pembahasan yang mungkin juga banyak ingin dicari tahu oleh masyarakat, khususnya di tengah bulan Ramadan seperti saat ini. Ini soal ketahanan pangan atau mungkin juga pasokan pangan, dan juga mungkin harganya kira-kira sekarang ini seperti apa sih? Karena memang pemirsa Sultan TV, kebutuhan akan pangan khususnya di bulan Ramadan ini lumayan cukup bisa dibilang meningkat kebutuhannya dari masyarakat, dan hal ini disebabkan karena adanya ragam menu yang dibuat untuk kebutuhan berbuka dan juga sahur. Dan untuk membahas ini pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Dendi Hamadani MSI selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Dendi, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga Facebooknya Sultan TV. Dan Anda juga bisa bertanya-tanya langsung pada siang hari ini mengenai pembahasan kita tentang pangan aman semasa Ramadan di kanal YouTube Sultan TV. Melalui kolom live chatnya bisa langsung tanya-tanya, nanti Pak Dendi akan bantu menjawabnya ya. Dan sudah bersama kita pada siang hari ini ada Pak Dendi. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore tentunya ya. Salam sehat buat kita semua. Ya. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini ngomongin soal pangan di saat Ramadan nih Pak. Oke. Dan mungkin kalau ngomongin soal pangan, khususnya mungkin di bulan Ramadan gitu ya, sebenarnya hal apa saja sih khususnya yang untuk masyarakat perlu tahu gitu dan perlu perhatikan soal pangan, dan juga mungkin untuk pola hidupnya sehari-hari khususnya untuk masyarakat Indonesia saat ini. Ya. Ini seperti apa nih Pak? Ya. Terima kasih tentunya. Salam buat pemirsa Sultan TV tentunya. Selamat sore buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Bagi saya ini adalah kesempatan yang baik buat saya untuk beredukasi ya tentunya kepada masyarakat yang banyak sekali kaitannya sekarang ini berkaitan dengan masalah pangan. Pangan, mohon maaf kalau saya menjelaskan dari awal terlebih dahulu, karena pangan itu asal katanya dari ketahanan pangan itu asal katanya dari pangan. Pangan itu segala sesuatu yang terbuat dari produk perkebunan, pertanian, perikanan, dan air. Di luar itu kan bukan pangan, baik yang diolah maupun tidak diolah. Kemudian amanat Undang-Undang 18 tahun 2012 mengamanatkan bahwa pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat, kelompok, dan perseorangan harus tercermin dan harus ada sepanjang masa. Itu artinya tanggung jawab kita selaku pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pada pasal 130 mengamanatkan bekerja sama dengan masyarakat. Artinya bukan tanggung jawab pemerintah semata dalam hal ini. Artinya pangan ini sekarang kalau saya tafsirkan lagi menjadi semacam seksi ya. Karena di mana-mana sudah mengulas masalah pangan. Benar. TV manapun mengulas masalah pangan. Kok pangan sih langka gitu? Secara ketersediaan pangan kita Banten cukup Pak. Sebetulnya cukup. Kami punya data, kami punya akses, dan kami punya laporan setiap hari ke pemerintah pusat. Itu saja sementara Pak. Nanti ada pertanyaan lagi akan kami sampaikan kembali Pak. Itu sekilas terkait dengan pangan terlebih dahulu, arti dan definisi dari pangan sendiri. Dan masalah ketersediaan di Provinsi Banten ini tidak usah khawatir. Provinsi Banten berdasarkan data nanti kami sampaikan datanya bahwa Provinsi Banten pangannya akan sangat aman seperti itu, akan ada sepanjang. Tadi sempat disebutkan juga cukup Pak ya? Ya, cukup. Betul Pak. Tapi mungkin sebelum kita membahas soal pasokan pangannya itu sendiri gitu ya, mungkin kita juga perlu tahu juga nih Pak, soal sebenarnya ruang lingkup dari bidang yang Bapak naungi ini sebenarnya meliputi apa saja nih Pak? Ya, terima kasih sekali lagi. Kalau bidang itu, kalau sementara kita awali dengan berbicara tentang dinas dulu Pak. Dinas pangan itu membawakan 3 bidang, 1 sekretaris, 1 kepala
kepala saya lupa ya, pokoknya Pak Muhammad deh, seperti itu. Artinya kepala saya selaku kepala bidang penyelenggaraan ketahanan pangan membawakan tiga itu seksi ketersediaan pangan, seksi kerawanan pangan, dan seksi sumber daya pangan. Kemudian bidang lainnya, bidang aksesibilitas itu membawakan seksi harga, seksi cadangan pangan, dan juga seksi cadangan pangan, seksi harga, seperti itu. Kemudian bidang lainnya juga ada diversifikasi pangan, itu membawakan tentang keamanan pangan. Kemudian juga seksinya itu seksi pengawasan pangan, kemudian juga seksi terkait dengan diversifikasi pangan, Pak. Jadi itu bidang-bidang tersebut tidak keluar jalur dari tiga pilar utama ketahanan pangan, Pak. Tadi saya belum sampaikan terkait dengan tiga pilar utama ketahanan pangan itu, yang pertama adalah ketersediaan, kemudian yang kedua itu adalah aksesibilitas, yang terakhir itu adalah pemanfaatan pangan, Pak. Jadi kalau bicara dengan seksi saya, seksi di bidang penyelenggaraan ketahanan pangan itu ada tiga seksi, Pak, di dalamnya. Ya, ketersediaan, kerawanan, dan sumber daya pangan, Pak. Nah, kalau yang sekarang yang kita mau bincang-bincang ini adalah berkaitan dengan seksi ketersediaan pangan, Pak. Ketersediaan apakah cukup? Ya, melalui alat ukur kita ada neraca bahan makanan, seperti itu, Pak. Dan kalaupun berkaitan dengan harga, itu nyebrang seksi, Pak. Beda lagi ya? Beda sebetulnya, tapi tidak apa-apa, Pak. Kami akan coba membahasnya. Kami akan coba sepengetahuan yang saya miliki seperti itu, Pak. Oke. Dan ini juga mungkin banyak masyarakat yang perlu tahu juga, sebenarnya yang termasuk dalam ketahanan pangan ini meliputi pangan apa saja sih gitu? Apakah semua pangan gitu? Atau sebenarnya yang di luar pangan pun gitu? Karena banyak masyarakat menilai apakah minyak goreng juga ini termasuk pangan juga. Seperti apa nih, Pak? Ya, kalau menjawab ini memang agak repot ya. Artinya kalau Bappenas itu menspesialkan itu ketahanan pangan yang diutamakan itu, mohon maaf, Pak, bukan sembako lagi ya, karena istilah sembako itu sudah tidak ada, Pak, ya. Karena udah bukan 9 lagi. Bapak itu kan sembako ya, sudah bukan 9 lagi, Pak. Walaupun kewenangan dari Bappenas itu ada 9, Pak, sebetulnya. Tapi kalimatnya pangan pokok, Pak. Sudah jadi pangan pokok. Pangan pokok. Yang pertama itu beras, jagung, kedelai, kemudian ada gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, daging ruminansia, daging ruminansia plus kerbau ya, Pak, ya. Dan juga telur dan daging unggas, Pak. Daging unggas itu ya ayam dan itik ya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari permintaan dari Mendagri itu ada 13 komoditas, Pak. Artinya ada pemecahan lagi di sini terkait dengan bawang, terkait dengan cabai, Pak. Cabai juga cabai merah dan cabai rawit, Pak. Itu sudah terbagi lagi. Terus minyak goreng juga terbagi lagi, Pak. Minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan, Pak. Sebetulnya minyak goreng curah bisa jadi minyak kemasan, Pak, ya. Karena bisa dikemas juga. Iya, kita ambil aja minyak goreng curah, dikemas jadi minyak kemasan, kan, Pak. Hanya saja kan bedanya kalau minyak goreng curah itu kan tinggal dimasukin ke plastik biasa seperti itu, tinggal diikat ya jadilah minyak goreng curah gitu, Pak. Padahal kalau saya pribadi, Pak, dan buat para ibu rumah tangga tentunya kalau beli jangan minyak goreng curah sebetulnya. Oh, gitu. Baiknya minyak goreng kemasan saja. Karena perbandingannya kalau minyak goreng curah itu 1 kali goreng itu sudah kurang baik, Pak. Kalau minyak goreng kemasan itu pengetahuan saya, Pak, ya, sekali lagi, kalau minyak kemasan itu bisa 3 kali goreng, Pak. Itu masih warnanya dari warnanya itu. Dan itu jangan salah, Pak. Masyarakat kecil pun yang saya ketahui, Pak, ketika melakukan terjun ke lapangan, Pak, para tukang gorengan itu sudah paham betul, Pak. Mereka menggunakannya, boleh nyebutkan merek nggak, Pak? Semacam itulah. Artinya minyak goreng kemasan, Pak. Mereknya cukup lumayan, Pak. Ya bisa lihat sendiri, Pak. Dan pasti mereka jarang sekali menggunakan minyak goreng curah, Pak. Karena mungkin ya dia merasa dari segi ekonomisnya kalau dibandingkan gitu, Pak, ya, mungkin lebih ekonomis walaupun harganya tinggi, tapi dipakainya bisa berulang-ulang, Pak, dan tidak terlihat. Karena kalau pedagang gorengan itu biasanya kan di baskom yang besar terlihat, Pak, gitu.
Nah dengan merek tertentu gitu Pak, katakan minyak goreng curah itu masih terlihatnya masih kuning Pak. Itu yang saya ketahui Pak. Jadi memang ada bedanya gitu. Sebetulnya ada bedanya Pak. Seperti itu. Dan sekarang ini memang istilah sembako lagi ini udah kurang relevan lagi karena jumlahnya udah bukan 9 lagi Pak ya. Udah 9. Menjadi 12 dan 13. Oh, 12 13 ya. Ada yang 11 juga. Oh, ada yang 11 juga. Jadi masing-masing. Ranahnya jangan ke situ lah nanti. Soalnya siap. Ini artinya beberapa kementerian belum terlalu, ya saya juga nggak tahu ya Pak ya, kok seperti itu. Mungkin nanti kita tunggu rilis aslinya seperti apa ya. Beda-beda Pak, beda kementerian beda itu Pak. Oke, siap. Tapi pada siang hari ini kita akan ngebahas soal pasokannya. Lebih tepatnya ngomongin soal pasokan pangannya seperti apa. Tapi kalau ngomongin soal masyarakat Banten sendiri, ini apakah kalau dilihat mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga, ini setiap Ramadan ini permintaan akan pangannya ini meningkat atau seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kalau berbicara terkait dengan Ramadan dan pangan pokok, itu akan kembali kepada kita Pak, kembali kepada kultur budaya yang ada Pak. Kultur budaya Pak terutama Pak. Yang kita ketahui Pak, kultur budaya di kita ini khususnya masyarakat Banten nih Pak, banyak acara Pak. Oh benar. Ya, kita makan saja nih Pak. Kalau makan mau buka puasa itu kan sudah macam-macam ya. Kalau saya asli orang sini Pak. Dari kecil sampai besar saya asli orang sini. Jadi tahu persis Pak. Yang namanya buka puasa itu, kalau belum ada yang manis, ada yang asin Pak. Itu kayaknya belum full ya, belum pol gitu Pak. Ditambah lagi Pak, yang kedua terkait dengan masalah panganan jajanan itu Pak, yang hanya keluar di bulan puasa saja Pak, bulan Ramadan saja. Contoh ketan bintul Pak. Oh iya. Itu kalau kita nyari di bulan biasa Pak, itu sulit ya. Tidak ada Pak. Ya seperti itu. Nah itu juga kan kearifan lokal kita Pak, sudah terbiasa. Banyak lagi hal yang lainnya Pak, kue cucur segala macam itu kalau kita sengaja mencari di luar bulan Ramadan itu susah. Nah artinya ketika sudah melihat seperti ini, banyak sekali Pak. Kebutuhannya otomatis akan meningkat Pak. Misalnya ketan itu dibutuhkannya apa sih? Ya otomatis ada di situ ada kelapanya, kemudian juga ada beras ketannya ya dagingnya juga ada di situ Pak. Otomatis harga yang akan kebutuhan yang naik itu berkisar di antara gula, terigu, kemudian juga gula, terigu, minyak goreng otomatis Pak, karena kan ada yang digoreng di situ Pak. Kemudian juga banyak Pak yang berkaitan dengan itu ya, selain tiga itu. Nah ini juga berkaitan dengan kita, kalau kita bedakan Pak dengan negara-negara lain Pak, sepertinya kearifan lokal di sini ya tergantung dari pola budaya kita Pak. Kebiasaan kita mau seperti apa. Karena kita saya juga dari kecil sudah terbiasa dengan itu. Kalau pulang ke rumah itu, kalau buka puasa itu tidak dengan yang seperti itu, kayaknya tidak afdol lah. Itulah kalimat afdol itu Pak. Tapi sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya kan. Tapi ya karena sudah terbiasa itu Pak. Saya pun ya pulang dari sini pasti mencari Pak. Karena sudah membudaya gitu sudah membudaya betul Pak. Jadi artinya konteksnya kembali kepada masyarakat itu masing-masing. Mungkin budaya Banten akan berbeda pada dengan budaya-budaya lainnya Pak. Pedagang dadakan banyak Pak kita Pak. Iya benar. Ya kayak ini aja lah contoh yang dari terigu dan tepung itu apa semacam apa ya yang kasih sambal itu yang dibakar itu kan otak-otak. Itu kan otak-otak juga ditemukannya banyaknya di saat Ramadan. Iya benar. Bapak nanti jalan-jalan ke pasar lama Pak, banyak sekali pedagang dadakan. Terutama ketan bintul sih yang utama sih Pak. Saya kalau tiap hari harus ada ketan bintul di rumah. Artinya dimakannya pun setelah tarawih biasanya seperti itu. Kalau pembuka sih hanya kurma lah dengan kolak. Yang ringan-ringan. Belum kolak. Jadi memang sangat berkaitan antara budaya itu sendiri, terus juga konsumsi masyarakat khususnya di bulan Ramadan, yang mungkin banyak juga masyarakat yang sebenarnya berpikiran kita kan berpuasa, harusnya memang konsumsi makannya tidak lebih banyak dibanding bulan-bulan biasanya. Tapi ternyata memang konsumsi makan ini di bulan Ramadan tinggi, dan ini juga sangat berhubungan juga dengan akhirnya soal pasokan pangannya ini harus tersedia gitu, dan terkadang juga harga-harga jadi akhirnya meningkat juga Pak ya. Betul.
Kami sudah mengantisipasi, Pak. Makanya setiap HBKN, yang kita sebutnya HBKN, Pak, sudah mengantisipasi HBKN termasuk Ramadan di dalamnya. Jadi Ramadan, Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian ada Natal dan Tahun Baru, Pak. Itu 5, Pak. Dan itu sudah kami lakukan, Pak. Setiap ada melakukan pertemuan-pertemuannya, Pak, dengan para retail seperti itu, Pak, supaya tidak terjadi kenaikan harga, Pak. Artinya kalau naik harga itu tidak ada masalah bagi kami. Tapi yang bingung itu, Pak, sudah harganya tinggi, barangnya tidak ada, Pak. Oke, benar. Ya, kami pun hanya memfasilitasi, kami pun hanya menyiapkan terkait dengan masalah keberadaannya saja, Pak, ketersediaannya saja. Karena tadi saya bilang dari tiga seksi itu adalah salah satunya adalah seksi ketersediaan, Pak. Jadi memantau, Pak, itu ketersediaan cukup atau tidak. Dan ini sudah dihitung, Pak, sudah diprediksi ketika bulan Ramadan itu pasti akan terjadi fluktuasi harga yang seperti itu, Pak. Ya karena memang kembali lagi, Pak, berdasarkan sesuai budaya, tapi sudah kami antisipasi. Nanti kami kirim datanya, Pak. Sampai dengan hari ini belum ada kenaikan harga, Pak. Oh, belum ada ya? Belum ada. Nanti kita lihat di sini, Pak. Sampai per tanggal sekarang. Ini yang kepermintaan. Ya, kalau mau di ini sekarang juga nggak ada. Mungkin boleh dijabarkan juga nih, Pak, sedikit. Ini ya. Ini saya sebutkan, Pak, ya. Ini sampai dengan format pemantauan ketersediaan harga, pangan pokok, dan bahan penting lainnya. Ini tertanggal 6 April. Oke, yang pertama beras, Pak. Kebutuhan kita ini 3.878 ton. Ketersediaan 8.779. Ya. Surplus ya. Surplus. Bukan defisit ya. Oke. Kemudian jagung, Pak. Jagung ini 19, Pak. Ketersediaannya 244. Surplus ya. Bukan defisit. Kemudian kedelai, Pak. 263. Ya, kebutuhannya. Ini Banten, untuk Banten, Pak, ya, Banten. Ketersediaan itu 451. Surplus, Pak, ya, rata-rata. Ini nggak ada yang merah soalnya, Pak. Kalau defisit ada yang merah, Pak. Jadi dari semuanya itu kebanyakan surplus, Pak. Kemudian bawang putih juga masih surplus, Pak. Cabai besar juga surplus. Cabai rawit juga surplus, Pak. Daging sapi atau kerbau juga surplus. Daging ruminansia, daging ayam ras juga sama, Pak. Masih surplus, Pak. 694. Telur ayam juga apalagi, Pak. Surplusnya agak sedikit sih. Tapi gula pasir juga masih surplus, Pak. Hampir setengahnya. Minyak goreng juga surplus, Pak. Minyak goreng minyak goreng sawit, Pak, yang curah. Itu masih surplus, Pak. Ini kebutuhan 105, sementara ketersediaan 168. Surplus kan? Kemudian juga minyak goreng kemasan 211, ketersediaan 408, Pak. Ini data sampai dengan tanggal sekarang, Pak. Dan ini tiap hari kami buat, Pak. Ada update-nya terus ya? Ada update terus, Pak. Bapak silakan nanya. Nah, terkait dengan harga juga kami punya update, Pak, harganya itu. Mohon maaf, ada di sini. Siap. Terkait dengan harga, kami pun mengupdate tiap hari, Pak. Mengupdate sebentar ya, mungkin agak lama pemirsa, mohon maaf ini. Saya karena harus dilihat dulu. Ini harga. Soalnya ada di grup tekanan pangan, Pak. Jadi saya belum minta di print out gitu. Ini harga, ini sebentar nih, Pak. Ini harga, Pak. Ini sampai dengan sekarang tidak ada yang merah ya, Pak, ya. Nih, tidak ada yang merah. Artinya kalau merah itu berarti ada defisit. Ada kenaikan. Harga ini beras premium itu 12.000, Pak. Sampai dengan 6 April juga 12.000. Kemudian beras medium itu 9.500. Sama, Pak, dengan yang hari kemarin. Ini artinya sekarang ini tanggal 6 ya, Pak, ya. Ya, update-nya. Kemudian juga kedelai biji, Pak, masih sama, Pak. Di angka 14.000. Kemudian bawang merah juga sama, Pak, di angka 35.000. Kemudian bawang putih juga sama, Pak, di angka 30.000. Cabai merah juga sama. Cabai merah malah mengalami penurunan, Pak. Cabai merah kritik itu 50.000. Tanggal 5 itu 50.000, sekarang 45.000, Pak. Ini ada tanda kuningnya, Pak. Artinya sudah turun Pak, kalau kuning. Kemudian cabai rawit merah tetap harganya. Daging sapi murni tetap harganya. Kemudian daging ayam ras juga ini sudah turun, Pak, dari 40 ke 35.000. 38.000, mohon maaf. Kemudian telur ayam ras dari 24.000 tetap pada 24.000.
gula pasir tetap 14.000, minyak goreng kemasan sederhana 25.000, tepung terigu Pak 10.000, masih tetap harganya. Jadi ada penurunan itu di 2 item Pak. Penurunan itu dari cabai merah dan daging sapi murni. Itu malah menurun. Itu harganya justru turun di bulan Ramadan ini ya. Makanya saya juga bingung kalau naik itu terjadinya di mana. Sementara data di kami itu seperti ini adanya gitu Pak. Ketersediaan pun cukup. Kok bisa berkurang, dari mana datanya gitu kalau berkurang. Kalau kami update Pak. Update artinya kami memberikan data itu kepada para enumerator Pak. Enumerator itu yang ditempatkan di pasar-pasar Pak. Minimalnya 5 pasar yang ada di Provinsi Banten ini gitu. Jadi kami telepon semuanya gitu Pak. Ketersediaan seperti apa? Cukup nggak? Cukup ya gitu Pak. Ya terlepas dari mereka misalnya Pak ya datanya tidak update atau seperti apa, itu di luar tanggung jawab kami Pak. Artinya kembali ke manusianya kalau seperti itu kan Pak ya. Kalau kami tidak mengada-ada Pak. Data sesuai dengan mereka yang kirimkan gitu. Jadi dari data-data tadi yang dijabarkan bisa dibilang saat ini khususnya untuk ketahanan pangannya semuanya ini masih cukup selama Ramadan ini. Dan sampai dengan Lebaran Pak. Sampai Lebaran juga ya. Sampai Lebaran ini juga aman. Dan sebenarnya strategi apa aja sih yang dilakukan nih teman-teman dari ketahanan pangan? Tapi nanti bakal kita bahas nih Pak, usai jeda ya. Tapi kita harus jeda untuk sejenak. Jadi pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini spesial Ramadan.